Semuanya, di kesempatan kali ini saya itu berada di Jalan Keragilan Melati, Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Saya tuh berada di cucian dari narasumber kita. Dia berumur muda, sudah membuat usaha. Dia membuat usaha cucian dan gak usah lama-lama, mungkin kita akan tanya-tanya sejarah dari RD Garage juga. Kalau setahu saya sih RD Garage dari 15 Januari 2021. RD Garage ini udah berdiri sangat pesat, banyak peminat dari anak motor yang berdatangan dari entah itu dari luar kota maupun dalam kota. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung saja bertanya kepada narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Aryo Dirarjo. Di kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita kali ini. Kita akan membahas tentang implementasi leadership dan usahanya. Perkembangan otomotif di zaman sekarang sangatlah pesat. Banyak anak muda yang bermain otomotif dari roda 2 sampai roda 4. Banyak orang yang memanfaatkan perkembangan ini untuk mencari peluang usaha. Salah satunya dibuat oleh narasumber kali ini. Bagaimana sih cara dia merintisnya? Mari kita cari tahu. Langsung saja, tidak usah lama-lama, kita berbincang-bincang dengan pemilik RD Garage. Halo Mas Ogi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik Mas Rio. Sebagai awalan kita akan mendengarkan Mas Ogi ini memperkenalkan dirinya. Mari. Ya, halo teman-teman, nama saya Muhammad Rian Zulfikar. Biasa dikenal RD. Ya, dikenal sama orang-orang tuh RD. RD. Kenapa RD? R sama D, Rahan Zulfikar. Nama lengkapnya itu ya? Ya, tapi bisa juga dipanggil Ogi. Ogi. Ya. Jadi ini adalah Mas Ogi, pemilik dari RD Garage. Sebelumnya nih Mas Ogi, Mas Ogi itu memiliki usaha apa aja sih Mas? Usaha, kalau usaha ya cucian ini, RD Garage. Terus ada sampingannya tuh lapak motorku. Lapak motorku tuh kayak jualan titip motor gitu. Nanti fotonya di sini juga. Terus ya, kalau sampingannya maksudnya ya apa ya istilahnya? Fotografer juga ya, videografer juga ya. Fotografer itu istilahnya apa itu? Istilahnya freelance. apa sih? Freelance-nya tuh fotografer gitu. Jadi Mas Ogi itu multi talenta guys. Jadi ini Mas, kita mau tanya-tanya tentang implementasi kepemimpinan dan usahanya Mas Ogi ini. Awalnya nih Mas, Mas Ogi itu apa sih motivasinya untuk membuat semua usaha itu? Dari dasarnya kan emang hobinya di otomotif, di motor. Terus dari dulu, dari kecil lah, pengen banget punya bengkel sendiri. Udah ada angan-angan gitu, namanya RD emang dari kecil, nama dari apa ya, SMP kayaknya. Dari SMP. Ada tuh bikin kayak kertas dulu zaman SMP kan, misal grafiti gitu bukan, disuruh kayak guru bikin cita-citanya apa. Oh gitu, cita-citanya apa? Gitu. Oh siap. Aku udah nulis RD Garage, nggak tahu mau cucian apa mau jualan spare part gitu. Yang penting bikin usaha jadi di tahun ini ya. Di tahun 2022 kemarin. 2022 kemarin. Ya. Jadi udah dari lama emang mau bikin usaha gitu ya Mas. Mimpi lah istilahnya. Mimpinya sekarang alhamdulillah udah mulai kecapean satu-satu. Alhamdulillah. Motivasi terbesar Mas Ogi ini kok aku harus bikin usaha nih Mas gitu loh. Orang tua. Motivasi terbesar orang tua. Membanggakan orang tua. Iya. Terus nggak mau bikin susah orang tua. Terus emang dasarnya pengen ngasih lapangan pekerjaan buat banyak orang gitu. Oh, jadi gitu ya, kayak kalau punya ada rezeki ya kasih ke teman-teman lainnya juga atau orang lain gitu ya. Jadi sendiri rezekinya. Betul sekali. Jadi motivasinya kayak gitu. Terus bagaimana sih Mas menghadapi banyaknya ya kayak saingan atau konsumen lain di usaha Mas ini? Ya kalau
ada temen buka usaha yang sama, jangan dipikir itu saingan, jadiin semangat aja. Oh berarti temennya banyak buat sharing satu sama Buat lain. nambah relasi juga Kalau ya. misal pun ada orang, oh lebih bagus di cucian ini, bagus di cucian, ya udah selera juga nggak apa gitu loh. Maksudnya, oh berarti kita bisa belajar, yang kurang dari cucian Ada kita dari apa? konsumennya Ya. apa, jadi kita ambil hikmah juga ya. Jadi kayak gitu. Terus kayak gimana sih Mas, kayak kan Mas Ogi juga punya anak buah juga. Itu gimana Mas Ogi didik mereka juga atau mengarahkan mereka tentang usaha ini tuh harus gimana jalannya biar istilahnya kayak satu jalan gitu, satu pemikiran tuh gimana Mas? Ya aku kalau di cucian nggak mau berlagak selayaknya bos apa gimana. Aku pengen ya sama-sama kerja, terus ya jadi temen lah semuanya gitu. Biar enak aja komunikasinya. Kayak ngerangkul semuanya. Kita kalau misalkan sama-sama belum tahu, jadi Ya kita belajar bareng-bareng. belajar bareng-bareng. Menurut Mas Oki kendala terbesar yang selama ini Mas Oki kan udah hampir 2 tahun lebih ya? Ya setahun kan baru Yang Januari cucian tahun ya, lalu cucian iya. Setahun ini jalan ke 2 tahun ini, kendala terbesar maksudnya yang kayak apa sih yang dialami Mas Oki, kayak oh kendalanya itu di sini gitu loh. Hujan. Selain hujan dong Mas, itu udah bukan kendala, itu udah iklim juga sih. Kendala itu Mas. Iya, Kalau kendala. hujan nggak ada yang nyuci. Selain Iya. selain itu. Entah dari konsumen yang ada omongan samping, omongan miring gitu gimana? Enggak sih, maksudnya ya kalau ada kendala pun langsung aku kasih solusinya, kayak aku ngebanterin promosinya di sosmed gitu. Misal kendala sepi, ya udah aku ngebanterin dikasih promo gini Ada gitu. promosinya gimana? Ya, aku promo cucinya free sinematik apa gitulah. Nanti ada kayak sama sinematik cuman dibanding 100.000 apa cuman 50.000 gitu. Jadi kayak nguter otak buat gimana caranya usaha ini tetap Biar terus rame terus gitu ya. Terus kayak menurut Mas Oki itu usaha ini bakal kedepannya kayak gimana? Kalau cucian sendiri pasti kan dibutuhin orang. Semua orang kan punya kendaraan mesti. Kendaraan tuh pasti kalau kan dirawat juga kan. Terus ya kalau dilihat dari zaman ke zaman sekarang anak motor semakin banyak juga Iya tuh. sih, benar banyak banget kayak itu kayak perkembangan zaman otomotif tuh. Ya. Dari roda 2 atau roda 4 tuh mesti anak Nggak muda ada banyak, habisnya. nggak ada habisnya. Jadi wadi kalau kayak anak-anak sekarang mesti kayak mau nyuci sambil ngonten gitu kan, Ya, ciri khasnya. ini Bisa kayak ruangan di sini ini udah buat bikin ngonten. ruangan ini juga udah kayak udah dikasih tempat yang kalau mau ngonten tuh juga bisa ya. Ya, containable. Containable. Mas Oki, kayak menurut Mas Oki apa yang Mas Oki mau banget lakuin di tahun ini atau kepinginan yang Mas Oki mau selama bikin usaha ini? Ya kalau target per tahunnya mungkin nggak ada target pastinya, cuman kalau target kedepannya target terus menerusnya itu ya pengen banyak mengenal orang dari usaha ini, Relasinya itu relasinya ya, dari kebutuhannya. berbagai daerah. Alhamdulillahnya ya nggak sedikit juga yang orang-orang dari luar tuh kesini, kayak oh kalau nggak ke RD nggak ke Jogja berarti Jogja, gitu udah ya. ikoniknya anak motor luar kota yang mau ke Jogja Wajib tuh kesini wajib kalau kesini kata-kata ya. orang-orang luar itu. Wajib banget ya. Jadi kalau orang luar tuh pasti yang anak motor Dicarinya cucian. Dicarinya cucian dulu, kayak kan Wajar lah mesti- kalau touring mesti kotor touring kan. kotor banget kan. Jadi kayak masa ke kota orang lain motor kotor kan nggak enak juga gitu loh. Mungkin targetnya tahun ini pengen buka Cabang. enggak, Oh, pengen enggak. tak upgrading dulu treatmentnya, kayak nanti ada poles, coating, detailing gitu. Semuanya gitu ya. Pengen jadi biar lebih ini lagi premium lagi cuciannya. Jadi istilahnya kayak Biar lengkap gitulah. value-nya tuh lebih tinggi gitu ya. Dan selanjutnya ini belum terakhir sih. Ada lagi soalnya kan mana ya? Menarik banget kan usaha otomotif gini, apalagi kayak cucian tuh. Orang tuh mungkin kadang kalau anak muda kan kadang mikirnya kayak mau nikmatin masa muda gitu loh, Mas. Ini mungkin gimana kan Mas Oki juga kuliah. Otomatis kan harus bagi waktu banget antara kuliah dan bekerja. Itu gimana sih cara Mas Oki bagi waktunya itu buat dua-duanya? Kalau jujur
nggak bisa 50%. Jadi kalau mau fokus di kuliah ya mesti kerjaannya nanti keteteran. Kalau mau fokus di kerjaan nanti Iya sih, kuliahnya bener. keteteran. Cuman ya dicoba jalanin pelan-pelan aja. Semaksimalnya aja gitu ya. Kalau bisa ya nilai jangan jelek-jelek banget, terus usaha juga masih diurusin Masih gitu kan. konsisten Konsisten. terus. Jadi tipsnya konsisten itu ya Mas. Jangan ada yang ditinggalin lah intinya. Dijalanin. Dijalanin Semua semua. tetap dijalanin. Cuman kalau lagi fokus di kuliah ya tetap cuciannya dijalanin tapi Enggak ya. dilihat prioritasnya dulu sementara mau kemana. Kalau lagi hujan ya hujan, kalau lagi nugas ya nugas, kalau enggak ya langsung ke cucian gitu. Jadi bagi mana dulu yang harus prioritasin ya. Kalau mau main ya main, tapi kan waktunya kayak kalau misal cucian udah tutup apa waktunya libur ya buat healing gitu kan. Dan bisa healing juga ya. Jadi memang susah banget ya Mas kalau mau bagi waktu buat antara usaha sama dan kuliah tuh ya itu emang terberatnya emang di situ ya Mas. Iya. Tapi ya kita nggak boleh buat ninggalin dua-duanya, apalagi Nggak boleh nyerah lah. nggak intinya. boleh nyerah, jadi harus usaha terus. Gini Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Mas Oki, bukan menurut sih sebenarnya, ada nggak tips and trick buat teman-teman kita yang mau buka usaha atau merintis usaha gitu, buat teman-teman nih, buat Mas Oki itu ngasih tips and triknya biar besok mereka pun usaha besok tuh nggak gagal atau udah memiliki jiwa buat jadi pemimpin juga gitu loh Mas. Itu bagaimana Mas tipsnya? Kalau dari aku sendiri mungkin dari awal kan aku emang yang dicari pertama hobi kalian tuh apa. Nah hobiku kan passionnya otomotif. di mana gitu ya? Nah ada orang bilang nggak sesuai hobi pun bisa jalan, tapi gimana kalau aku sendiri aku puas jalaninnya kalau emang aku suka sama itu. Kayak aku moto aku suka, aku motor aku suka motor. Kalau aku suruh moto orang mantenan nggak suka Nggak bisa, soalnya. emang passionnya Iya, bukan di situ, karena emang. nggak suka emang. Jadi ya jalanin apa yang kamu suka, itu pertama tuh. Ya, Terus yang kedua mungkin apa nggak ada salahnya juga lihat pasaran gitu, kayak sekarang yang Kayak dibutuhin market itu apa apa, gitu, iya. dan lihat ke depannya pasaran itu kayak misal kalau rumah makan, nah rumah makan bener, terus kayak misal sekarang lagi zamannya boba, yang dijual boba tapi 2 tahun 3 tahun kan nggak tahu Nggak nanti. tahu, Nah jadi ya sebenarnya nggak apa jual boba, cuman kan kayak jangan jadi ini tuh menu utama atau gimana, terus nanti ada kayak variasinya gitu gitulah, ya, ditambahin menu apa gimana. kayak kita bikin ciri khas juga gitu Ya ya. itu juga bisa. Itu yang kedua, terus yang ketiga tuh mungkin yang terakhir untuk tentang usaha, untuk tentang bikin usaha tuh dari niat sih. Niat. Dari awal emang Kalau harus niatnya dari gitu. awal niat, di tengah jalan nanti kendor, ya itu nanti nggak tahu, nanti usahanya naik turun sendiri. Harus Dan konsisten itu ya Mas. itu Jadi harus sama yang benar-benar. terakhir, jangan lupa berdoa, jangan lupa sama yang di atas. Soalnya apa kita dikasih sama yang di atas. Betul banget. Jadi nggak boleh melupakan Ya, Sang Pencipta. jangan datang kalau kita butuh. Datang Soalnya doang dia pas yang ngasih. butuh. Jadi gitu buat tips and triknya dari Mas Oki untuk membuka usaha atau memulai usaha juga. Jadi emang yang dibutuhin tuh emang pertama tuh niat, kedua konsisten, ketiga disiplin, dan yang terakhir tuh Iya. jangan lupa berdoa. iya. Itu kayak pertama ya Mas. Kalau jangan Ya, lupa tadi niat tuh awal. jadi Niat sama doa. sama Kalau doa terus kalau doa. Dari sama awal sampai akhir. passionnya juga tuh harus emang nggak bisa dipaksain sih sebenarnya. Kalau kamu memiliki passion apa, Sukanya masak tapi disuruh bengkel nggak bisa. nggak bisa, nggak mungkin. Jadi emang passionnya emang di situ, ya udah passion emang di situ, jalanin. Jadi kalau sesuai dengan isi hati pun bakal lebih enjoy ngerjainnya ya Mas. Yes. Jadi mungkin gitu sih, kayak Mas Oki ngelatih teman-teman juga atau awal merintis usahanya kayak gitu. Jadi Intinya jangan berani gagal. Jangan takut gagal. Jangan takut berani gagal. Jangan berani gagal. Jangan Jadi, takut gagal. Soalnya setiap usaha tuh pasti ada naik turunnya. kegagalan juga ya, nggak Naik mungkin. turunnya tuh pasti ada. Jadi kalau Anda jatuh, tetaplah berdiri aja. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman. Makasih banget ya buat Mas Oki udah meluangkan waktunya buat kita berbincang-bincang tentang usaha dan kepemimpinan. Jadi seperti itu. Sekian dari video kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.